Here we go again. Siklus penyiksaan mingguan dimulai. Kenapa sih weekend itu cepet banget? Perasaan baru kemarin Jumat sore gue napas lega. Tahu-tahu udah Senin lagi. Is it just me? Atau emang waktu di hari Minggu itu jalannya 2 kali lebih cepat dari hari biasa? Jujur, who actually looks forward to Monday morning? Siapa di sini yang tiap Minggu malam kena Sunday scaries? Rasanya kayak ada batu di dada, anxiety level dewa. Padahal lo cuma mau berangkat sekolah, bukan mau perang ke medan tempur. Pernah nggak sih lo duduk di kelas, ngeliatin guru ngejelasin di papan tulis, terus otak lo zoning out dan mikir, gue ngapain di sini anjir? Why am I memorizing the atomic number of boron? Emangnya pas gue beli seblak, abangnya bakal nanya, Neng, boron nomor atomnya berapa? Kalau nggak bisa jawab, nggak dapat kerupuk. No, right? Nggak bakal kejadian. Banyak orang bilang, kalau lo bosen di sekolah, itu artinya lo males. Lo kurang bersyukur. Tapi, what if I told you kalau rasa bosen lo itu valid? What if rasa muak lo itu sebenarnya adalah respon alamiah otak lo terhadap sistem yang udah kedaluarsa? Hari ini, kita bakal bedah konspirasi terbesar dalam hidup kita. Tempat yang katanya rumah kedua, but honestly feels more like a prison. Yes, sekolah. Siapin kopi atau boba lo, cause we are going deep. Let's go. Oke, let's play a game. Gue bakal sebutin ciri-ciri sebuah tempat. Lo tebak tempat apa ini? 1. Lo dikelompokin berdasarkan umur, bukan berdasarkan minat. Batch 2005, batch 2006. 2. Lo dikasih nomor induk. Identitas lo diganti jadi angka. 3. Kegiatan lo diatur sama bunyi lonceng. Bell rings, masuk. Bell rings, makan. Bell rings, kerja lagi. 4. Lo duduk berbaris rapi, madep depan, nggak boleh ngobrol sama teman sebelah kecuali diizinin pengawas. Pertanyaannya, itu ciri-ciri sekolah atau pabrik garmen? The answer is both. Dua-duanya. Mind-blowing, right? Sadar nggak sih, desain kelas kita itu nggak berubah selama 200 tahun. Imagine using an iPhone 1 in 2026. Atau naik kuda buat ke kantor. Nggak nyambung kan? Tapi pendidikan kita masih pakai OS, zaman Industrial Revolution. Jadi gini sejarahnya, Besti. Sistem sekolah modern yang kita kenal ini aslinya dari kerajaan Prusia di abad ke-18. Yes, 18th century. Zaman di mana orang belum tahu kalau kuman itu ada. Waktu itu, Raja Prusia butuh 2 hal, tentara yang patuh mati dan buruh pabrik yang rajin. Mereka nggak butuh orang kreatif. Bayangin, kalau buruh pabrik kreatif. Pak Bos, saya bosen masang bautnya ke kanan terus. Hari ini, saya pasang ke kiri ya, biar estetik. Ya bangkrut pabriknya, Bambang. Makanya, diciptakanlah sekolah massal. Tujuannya 1. Obedience, kepatuhan. Lo dilatih buat duduk diam 8 jam sehari, ngerjain tugas repetitif yang membosankan, dan follow instructions tanpa banyak tanya. Sounds familiar? Karena emang tujuannya buat nyiapin lo jadi buruh, bukan jadi leader atau inovator. Terus dampaknya apa ke kita sekarang? Mental health crisis. Kita dipaksa percaya kalau nilai akademik adalah satu-satunya tolak ukur kepintaran. Kalau matematika lo 90, lo pinter. Kalau matematika lo 40, sorry to say, lo bodoh. Masa depan lo suram, dan lo bakal jadi gembel. Excuse me? Siapa yang bikin aturan itu? Remember that famous quote?
Kalau lo menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, it will live its whole life believing that it is stupid. Sistem kita itu maksa ikan, monyet, gajah, sama burung buat ikut ujian yang sama, manjat pohon. Yang monyet seneng, dia dapat ranking 1. Yang ikan, dia nangis di pojokan, ngerasa dirinya produk gagal. Padahal skill dia itu berenang, bukan manjat. Di sekolah, lo nggak diajarin buat nemuin kolam lo sendiri. Lo dipaksa jadi monyet semua. Standarisasi itu the enemy of talent. Otak kita tuh unik, woy. Ada yang wired buat seni, ada yang buat coding, ada yang buat bisnis, ada yang buat olahraga. Tapi sekolah bilang, bodo amat, pokoknya KKM Fisika harus 75. Kalau enggak, lo nggak naik kelas. It's cruel actually. Berapa banyak dari kalian yang ngerasa bego cuma gara-gara nggak bisa ngafalin sejarah? Padahal mungkin lo jago banget ngedit video, atau lo jago banget jualan online. Tapi karena itu nggak ada di rapot, lo ngerasa skill lo nggak berharga. That's the real tragedy. Dan yang paling funny atau tragik sih sebenarnya adalah apa yang diajarin di dalam kelas. Kita habisin 12 tahun sekolah. 12 tahun. Itu waktu yang lama banget. Dan apa yang kita dapat? Gue tahu mitokondria is the powerhouse of the cell. Gue tahu rumus Pythagoras. Gue tahu tahun berapa perang Diponegoro. Tapi pas gue lulus dan harus hidup mandiri, gue bingung. Gimana cara ngisi SPT pajak? School didn't teach me. Gimana cara ngatur duit gaji biar nggak boncos? Nope. Gimana cara handle stres atau depresi? Good luck with that. Gimana cara bikin CV atau negotiate salary? Zonk. See the problem? Kita diajarin hal-hal yang bisa di-Google dalam 5 detik. Tapi nggak diajarin life skills yang beneran kita butuhin buat bertahan hidup. Apalagi sekarang tahun 2026, era AI, Artificial Intelligence. Kalau sekolah cuma ngajarin lo buat ngehafal dan ngitung rumus, guess what? Lo bakal digantiin sama AI. Fix! AI bisa ngafal lebih cepat dari lo. AI bisa ngitung lebih akurat dari lo. AI nggak pernah ngantuk dan nggak butuh jatah makan siang. Jadi kalau skill lo cuma nurut dan ngafal, lo dalam bahaya. Di masa depan, yang dicari itu bukan human calculator. Yang dicari itu creative problem solver. Orang yang bisa mikir, why, what if, dan how can we make this better? Pertanyaannya, hal-hal kritis kayak gitu dilarang nggak di sekolah lo? Atau lo malah disuruh, dengerin aja? Jadi kesimpulannya apa, Lis? Apakah kita harus bakar ijazah? Drop out massal terus jadi TikToker semua? No, jangan bodoh. Listen to me carefully. Di Indonesia dan di banyak negara lain, ijazah itu tetap penting. Itu tiket masuk, administration requirement. Tanpa kertas itu, lo bahkan gak bisa ngelamar kerja buat masuk ke gennya. It sucks, but it is what it is. Realitanya begitu. Jadi, jangan keluar sekolah. Finish it. Dapetin kertas itu buat nyenengin ortu lo. Tapi, pesan gue cuma satu. Don't let school interfere with your education. Mark Twain pernah bilang gitu. Sekolah dan edukasi itu dua hal yang beda. Sekolah itu formalitas. Edukasi itu seumur hidup. Anggap sekolah itu kayak penjara, open world atau side quest. Lo emang harus ada di sana, tapi otak lo harus tetap bebas. Pas guru nerangin hal yang ngebosenin, curi waktu buat baca buku yang lo suka. Pas pulang sekolah, jangan cuma main game. Belajar skill baru di YouTube. Belajar editing.
belajar bahasa asing, belajar investasi, belajar public speaking. Dunia nggak butuh nilai 100 loh di kertas ulangan. Dunia butuh karya loh. Dunia butuh solusi loh. Jadi buat lo yang sekarang lagi nonton ini sambil nahan nangis ngerjain PR, you are not stupid. Sistemnya yang salah, bukan lo. Lo itu ikan yang lagi dipaksa manjat pohon. Find your ocean. Swim. Kalau lo setuju, kalau kurikulum kita butuh diupdate kayak iOS, smash that like button sampai hancur. Dan komen di bawah. Pelajaran apa yang menurut lo paling enggak guna dan harusnya diganti? Gue bakal bacain komen kalian sambil makan mie instan. Gue Lisa, signing out. Jangan lupa ngerjain tugas. Tapi kerjainnya pakai ChatGPT aja. Canda, bye!